Oke, kembali lagi Adinda. Maaf, tadi sedikit ada gangguan. Begitulah kalau bekerja di rumah ya, Nak ya. Nah, kita langsung saja. Ibu akan masuk ke pemakaian huruf kapital atau huruf besar ya, Nak ya. Di dalam pemakaian huruf kapital ini Ananda perhatikan, Ibu menuliskan ada nama, ada setiap kata. Berarti huruf kapital ini erat kaitannya dengan yang menjadi nama. Nama apa saja? Nama orang, nama jabatan. Nah, setiap kata, berarti jumlah kata ini menentukan penulisan huruf kapitalnya. Kita mulai dari yang pertama. Untuk huruf awal nama hari. Kalau seandainya Ananda menggunakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu adalah nama hari. Menggunakan kata hari, hari Senin, hari Selasa, itu juga tetap maknanya masih sama, yaitu nama hari. Dengan demikian, Ananda harus paham, berarti kata hari tidak berpengaruh kepada makna. Nah, berarti kata hari tidak perlu dikapitalkan. Yang dikapitalkan adalah Senin, Selasa. Jadi huruf S pada kata Senin, huruf S pada kata Selasa itu harus dikapitalkan karena inilah yang berpengaruh terhadap maknanya. Begitu juga dengan bulan, kata bulan itu juga kecil, yang kapital adalah nama awal dari nama bulannya, misalnya bulan Januari, bulan September, berarti J dengan S-nya. Tahun juga begitu, nama tahun, tahun Masehi, tahun Hijriah, yang kapital adalah M dengan H-nya. Nah, kalau Ibu tanya nama tahun berarti tahun Masehi dan Hijriah. Kalau tahun berapa baru 2020 ya, Nak ya. Nah, ini berkaitan dengan nama hari. Hal ini sama atau mirip dengan nama agama dan hari besar. Kalau Ananda menyatakan agama Islam, yang namanya itu adalah Islam. Ya, yang menjadi nama adalah Islam. Kata agama dihilangkan ya tidak masalah. Jadi yang dikapitalkan adalah I. Kalau Kristen yang kapital adalah K. Begitu juga dengan nama hari besar ya, Nak ya. Hari besar itu yang dikapitalkan hanyalah huruf awal dari nama hari besar. Kalau Ibu katakan hari raya, Idul Fitri, yang Idul Fitri itu yang menjadi nama. Hilangkan hari raya, Idul Fitri ya tetap nama. Nama apa? Nama hari raya. Jadi hari raya pun juga tidak berpengaruh. Ya, jadi kita kecilkan saja. Yang menjadi namanya adalah Idul Fitri. Natal berarti N-nya kapital. Nah, itu nama agama dan hari besar. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya. Ananda, kalau Ananda menuliskan misalnya yang ketiga itu nama geografi, yang menjadi patokannya kembali nama ya, Nak ya, yang menjadi namanya itu diawali dengan huruf kapital. Tetapi ini memang sedikit ada perbedaan dengan yang satu dua. Nah, apa perbedaannya? Ini sering Ananda harus pahami ini ya, Nak ya. Yang pertama, kalau Danau Singkara berbeda dengan hari Senin itu hanya kecil. Sementara Danau Singkara apabila D-nya juga dikecilkan, danau D-nya kecil, Singkara S-nya besar, maka maknanya akan berbeda, Nak. Danau itu menjadi benda alam maknanya. Singkara ya bisa menjadi nama wilayah, berarti dia berdiri sendiri antara danau dengan Singkara. Nah, kalau demikian berarti aturannya akan berbeda. Yang menjadi nama berarti kedua kata. Danaunya iya, Singkara iya, Danau Singkara. Berarti dia satu nama. Otomatis D-nya kapital, S-nya juga kapital. Kalau D-nya kecil berarti danau berdiri sendiri. Begitu juga dengan kata pulau. Pulau Jawa, P-nya juga harus kapital, J-nya juga harus kapital. Kalau dituliskan dengan kecil, berarti pulau berdiri sendiri. Nah, berkaitan dengan nama geografi, berarti nama geografi ini juga berkaitan dengan nama benda alam dan juga berkaitan dengan nama wilayah ya, Nak ya. Jadi nama wilayah insya Allah Ananda itu sudah paham bahwa nama daerah itu diawali dengan huruf kapital. Nah, berkaitan dengan misalnya ada kabupaten, ada kecamatan. Kalau hanya menuliskan kabupaten, kalau hanya menuliskan kecamatan itu kecil karena belum tahu kecamatannya mana, kabupatennya mana, dan dia juga belum ada namanya kecamatan apa. Kalau sudah ada nama, misalnya Kabupaten Solo, maka Kabupaten K-nya itu menjadi kapital. Solo itu juga menjadi S-nya kapital. Jadi Kabupaten Solo adalah satu nama dia. Nah, ini ya, Nak ya. Nah, yang berikutnya yang juga berkaitan dengan nama geografi ini Ananda hati-hati ya, Nak ya. Ada hal-hal yang terkesan, ada unsur wilayah di dalamnya, padahal dia bukan wilayah. Misalnya Anda menggunakan Bika Ambon. Bika Ambon itu Ambon karena di Indonesia ada wilayah Ambon. Ambon sebenarnya bukan wilayah itu dalam kata Bika Ambon. Bika Ambon adalah sejenis makanan, jenis kue yang Bika Ambon itu bukan bika produksi atau produk khas dari Ambon, tetapi hanya nama jenis saja, kebetulan dinamakan Bika Ambon.
Nah, yang boleh menggunakan berarti penulisannya Bika itu B-nya kecil, Ambon A-nya juga kecil. Yang boleh menggunakan, huruf kapital yang wilayah kalau memang dikombinasikan dengan produk dengan wilayah yang punya hak patennya. Misalnya Ananda menggunakan, empek-empek Palembang, di mana pun, Ananda memproduksi empek-empek Palembang, itu sudah jadi hak paten kalau empek-empek itu memang produk, khas dari Palembang. Jadi empek-empek kecil saja, Palembang P-nya, kembali besar. Begitu juga kalau Ananda menggunakan semen Padang, berarti semen dari produksi Padang, berarti semen Padang itu S-nya kecil, Padang itu P-nya besar. Jadi produknya kecil, nama wilayah yang punya hak patennya diawali huruf kapital. Nah, berbeda kalau nama instansi ya, Nak ya. Kalau Ibu sebutkan PT Semen Padang, itu baru PT itu huruf besar semuanya, Semen Padang S-nya besar, P-nya juga besar. Jadi itu bukan produk, tapi sudah instansi. Jadi beda dengan produk. Nah, kalau Ibu menyatakan misalnya Ibu pakai Palembang juga, misalnya adalah, duku Palembang, ini juga jenis, nah bukan produk, produk itu diolah. Jadi udah duku Palembang, kembali lagi itu Palembang P-nya kecil. Sama dengan martabak Mesir, martabak bukan produk khas dari Mesir, jadi kecil semuanya. Begitu juga dengan petai Cina, bukan produk khas dari Cina, itu kecil semuanya. Mie Aceh itu juga bukan produk khas dari, Aceh ya, bahkan mie itu adalah produk khas dari daerah bukan di Indonesia, itu produk makanan, dari Korea, orang banyak ya. Jadi Ananda harus paham bahwa itu bukan produk khas, kalau bukan produk khas berarti tidak ada huruf kapitalnya. Nah, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang 14 ini berkaitan dengan nama peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah mirip dengan nama geografi. Misalnya Ananda menggunakan peristiwa sejarah perang Diponegoro. Apabila Ananda menuliskan P-nya kecil, Diponegoro ya jadi nama orang. Berarti kata perang ikut menjadi nama. Ini enak ya. Nah, begitu juga dengan kemerdekaan Indonesia. Nama peristiwa sejarahnya kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini Ananda harus hati-hati. Begitu juga misalnya perjanjian Rumroyen, itu P-nya besar, Rumroyen itu juga awalnya besar ya. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan nama suku, nama bangsa, dan nama bahasa. Apabila Ananda menggunakan kata suku Jawa, Ananda harus mengetahui bahwa yang dikapitalkan adalah huruf awal dari nama suku. Jadi Jawa itu adalah milik suku, sementara kalau wilayah ya Jawa Timur, Pulau Jawa. Misalnya, mengapa Ibu katakan itu adalah milik suku? Orang DKI Jakarta tidak disebut orang Jawa, tetapi dia disebut orang Betawi. Nah, tetapi dia termasuk daerah, ke Pulau Jawa? Iya. Jadi kalau suku Jawa itu J-nya saja yang kapital, bangsa Indonesia itu I-nya saja yang kapital. Nah, khusus untuk bahasa ini sedikit agak berbeda, dikapitalkan adalah yang membedakan dengan bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Jepang, yang dikapitalkan adalah yang membedakan yaitu Indonesia I-nya kapital, Jepang itu J-nya kapital, Belanda B-nya kapital. Sementara kata bahasanya kan sama. Nah, ini ya, Nak, ya. Nah, berbeda kalau kasusnya menyatakan nama mata kuliah atau mata pelajarannya, Nak, ya. Mata kuliah bahasa Indonesia. Maka bahasa Indonesia B-nya ikut besar karena mata kuliahnya bukan Indonesia tapi bahasa Indonesia. Jadi kata bahasa ikut, otomatis B-nya juga kapital, I-nya juga kapital. Nah, yang berikutnya, apabila Ananda menggunakan jabatan, gelar, dan pangkat, itu belum ada huruf kapital. Dia akan ada huruf kapital kalau sudah ada yang menjelaskan. Jadi kalau ada gelar saja, misalnya Ananda menggunakan jabatan, gelar pangkat misalnya bupati, bupati yang mana kita belum tahu, belum jelas ya Nak ya, berarti belum ada huruf kapitalnya. Nah, maka dia akan menjadi jelas pada saat ditambahkan misalnya dengan nama wilayah misalnya ya, instansi. Nah, misalnya bupati itu kecil, Bupati Solo otomatis B-nya besar, S-nya juga besar. Nah, bupati mana? Bupati Solo. Nah, kemudian juga misalnya dengan gelar, gelar itu ada 3, bisa gelar keturunan, bisa gelar keagamaan, dan gelar akademis. Ibu contohkan keagamaan haji. Haji saja kecil, tapi misalnya ada nama orangnya Haji Gusmal, maka dia akan besar. Rektor saja kecil, rektor universitas, baru dia juga besar ya, Universitas Andalas. Nah, kalau nama orang, oh, yang mungkin Ibu tidak perlu menjelaskan, Anda sudah tahu bahwa nama orang itu harus diawali dengan huruf kapital pada setiap katanya. Kalau ada satu kata berarti huruf kapitalnya satu, kalau 3 kata berarti huruf kapital ada 3. Rika Zufria ada 2 kata, yang kapital ada 2, R dengan Z. Nah, ini berkaitan dengan nama orang. Yang berikutnya, ini sebenarnya adalah huruf awal nama, ini anak ya, atau judul buku, majalah, dan surat kabar. Nah, untuk judul buku,
dengan surat kabar, Ananda harus hati-hati ini ya Nak ya. Penulisan judul buku dengan surat kabar, ini ada 2 aturan di dalamnya. Yang pertama, apabila Ananda menuliskan sebuah judul cerpen, yang pertama nih ya Nak ya, maka judul cerpen itu setiap kata diawali dengan huruf kapital. Judulnya ya Nak ya, kita tidak membahas mengenai kalimat, jadi kalimat tidak menjadi acuannya, yang penting dia judul. Apabila Ananda menuliskan judul, maka setiap awal kata itu digunakan huruf kapital. Kecuali kata-kata, misalnya kata sambung, kata depan, kata hubung, kata-kata yang kalau dia berdiri sendiri tidak jelas maknanya, tidak tahu maknanya, yang terletak di tengah kalimat. Kata-kata seperti itu tidak boleh kapital. Misalnya penderitaan di penantian, maka D-nya itu tetap kecil karena dia berada di tengah judul. Kalau ibu ganti misalnya, penderitaan di penantian itu dengan judulnya hanya di penantian, maka D-nya kembali besar karena D-nya itu di awal judul. Nah, jadi dia kapital kalau di awal judul, tapi kalau letaknya di tengah judul itu dia tetap kecil saja. Nah, begitu juga dengan majalah Kartini. Nama majalahnya itu Kartini, itu K-nya kapital. Surat kabar Panang Express berarti P dengan E-nya juga kapital. Nah, persoalannya sekarang kalau jawaban Ananda hanya sampai di sini, maka Ananda jawabannya nilainya baru setengah. Karena selain dia dikapitalkan, ada aturan yang lain, yaitu berkaitan dengan huruf miring dan tanda petik 2. Apabila judul tersebut ternyata sudah diterbitkan, artinya dia sudah melalui penerbitan, maka selain dia diawali huruf kapital juga menggunakan menggunakan miring. Jadi juga dimiringkan atau diganti dengan garis bawah. Jadi pilih salah satu. Sementara kalau tulisan tersebut misalnya belum diterbitkan, maka gunakanlah petik 2, artinya diapit oleh petik 2. Nih ya, Nak ya. Yang berikutnya, ya, yang jarang diketahui oleh orang adalah berkaitan dengan penulisan nama aliran atau paham dan nama arah mata angin yang digunakan sebagai nama diri. Apabila Ananda menggunakan, misalnya adalah Marxisme, jadi ini sebenarnya ini salah ya, Nah ya. Aliran itu seharusnya dihapus karena kalau sudah ada Marxisme, isme itu menyatakan aliran. Jadi Ananda tolong hapus nanti ya, Nak ya. Marxisme itu adalah aliran yang Marx. Mengapa M-nya itu kapital? Karena aliran ini diambilkan dari nama orang. Jadi apabila sebuah aliran namanya diambilkan dari nama orang, maka itu wujud penghargaannya itu diawali dengan huruf kapital. Jadi Marxisme M-nya kapital. Tetapi kalau kapitalisme, aliran kapital, maka K-nya tidak kapital. Nah, yang berikutnya, apabila arah mata angin, kalau Ananda hanya menyatakan memang maknanya arah mata angin, di sebelah barat itu memang menyatakan arah, dia tetap kecil saja. Tetapi kalau misalnya salah satu dari arah mata angin itu digunakan untuk pengganti sebuah culture, nama diri, itu dia harus diawali huruf kapital. Misalnya, sebagai orang timur, kita harus memiliki kebudayaan yang menunjukkan sebagai orang timur, jangan seperti orang barat. Jadi timur di sini adalah menyatakan kebudayaan, maka orang timur itu T-nya diawali dengan huruf kapital. Nah, ini yang berkaitan dengan nama, berkaitan dengan huruf kapital. Nah, kita lanjutkan. Selain berkaitan dengan nama, juga ada beberapa yang berkaitan dengan penulisan huruf kapital, yaitu awal kalimat. Awal kalimat itu harus selalu digunakan huruf kapital. Otomatis lambang angka misalnya itu tidak boleh di awal kalimat karena angka tidak ada kapital dan kecilnya. Yang berikutnya, singkatan. Kalau Ananda menggunakan gelar, gelar tadi kan itu misalnya Ananda menggunakan haji itu belum kapital, kecuali ada nama orang atau instansi atau daerah. Tetapi kalau dia sudah disingkat, ya misalnya Ananda menggunakan H titik, H-nya itu otomatis dia langsung besar ya Nak ya, singkatannya nanti ya. Tetapi memang memang nanti dikombinasikan juga dengan nama orang kalau dalam pemakaiannya. Nah, yang berikutnya kata sapaan. Seluruh kata sapaan itu harus diawali dengan huruf kapital. Ingat, kata sapaan nanti ada yang berbeda dengan sebutan ya Nak ya. Misalnya, yang jelas kata sapaan adalah Anda. Anda itu berarti setiap menggunakan Anda, itu A-nya harus kapital. Nah, yang harus disiasati adalah sapaan yang mirip dengan sebutan. Misalnya sebutan Bapak, sebutan Ibu. Bapak dengan Ibu itu bisa statusnya sapaan juga, tetapi dia akan berbeda dengan sebutan. Nah, ini misalnya saat ini ibu sedang berada di rumah, berarti ibu tidak menyapa, berarti ibu hanya sebagai sebutan, berarti i-nya tetap kecil. Tetapi kalau seandainya saya bertemu dengan seseorang kemudian saya mengucapkan, apakah ibu mengetahui alamat ini? Saya menyapa orang tersebut, berarti i-nya harus kapital.
Nah, misalnya Ananda menggunakan juga misalnya menyapa orang, "Apakah kamu paham?" Itu bukan sapaan, itu namanya pronomina ya, Nak, ya. Jadi sebutan itu bisa menjadi sapaan. Jadi kalau dia sapaan berarti dia menggunakan huruf kapital. Misalnya saudara juga bisa sapaan, bisa sebutan. Saya memiliki 4 orang saudara, berarti sebutan, tidak kapital. Apakah saudara paham? Berarti saya menyapa orang, berarti S-nya juga kapital. Atau mengirimkan surat kepada saudara Andi misalnya ya, maka itu juga menyapa, S-nya itu juga kapital. Nah, ini berkaitan dengan huruf kapital ya, Nak, ya. Nah, di luar ini berarti tidak boleh menggunakan huruf kapital kalau dia berdiri sendiri, kecuali kalau di awal kalimat. Nah, karena tidak ada aturannya. Misalnya Ananda menggunakan kata pukul. Pukul karena dia hanya berdiri sendiri. Satu, pukul. Pukul Ananda tuliskan dengan P-nya kapital. Mengapa kapital awal kalimat? Itu belum kalimat, itu baru satu kata. Berarti pukul itu karena tidak ada aturan yang mengatakan bahwa pukul harus diawali huruf kapital, maka dia otomatis P-nya kecil saja. Kecuali satu, Senin. Otomatis Senin ya tetap S-nya kapital karena memang nama hari ada diatur dalam penggunaan huruf kapital. Nah, ini berkaitan dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai huruf miring. Di dalam bahasa Indonesia ada yang berikutnya yang berkaitan dengan ini awal kalimat ya. Maaf, ini ada awal kalimat contohnya. Ini dalam kalimat langsung juga saya contohkan, boleh kalimat biasa, juga boleh kalimat langsung. Apakah saudara sudah makan? Tanya Asraf. Nah, ini ya sapaan. Nah, kita lanjutkan huruf miring. Nah, huruf miring, bukan mereng ya, miring. Huruf miring ini seperti yang sudah dibahas tadi pada huruf kapital juga, untuk judul buku, majalah, dan surat kabar yang sudah terbit, aturannya ada dua. Selain diawali huruf kapital juga harus dimiringkan atau digaris bawah. Jadi surat kabar Kompas itu dimiringkan dan dan diawali huruf kapital. Kalau sempat Ananda tuliskan K-nya kecil, tidak dimiringkan, Kompas bisa bermakna penunjuk arah ya, Nak, ya. Jadi Kompas itu harus diawali huruf kapital dan dimiringkan atau digaris bawah. Dan surat kabar cukup kecil saja. Nah, yang berikutnya, kalau dia bahasa asing, misalnya download, itu harus miring. Ya, Nak, ya. Apapun bahasa asingnya, asing itu apabila dia belum baku dalam bahasa Indonesia, nah maka dia asing. Misalnya kalau Ananda menggunakan bahasa daerah pun, itu juga dalam penulisan karya ini itu juga harus dimiringkan karena dia belum baku dalam bahasa Indonesia. Nah, yang berikutnya, adapun huruf miring ini penggunaannya yang paling fleksibel adalah apabila Ananda menggunakan huruf kata atau kelompok kata yang Ananda anggap itu penting atau khusus, maka Ananda boleh memiringkannya dengan catatan bahwa Ananda mengetahui bahwa itu dikhususkan, artinya akan menjadi pusat perhatian si pembaca. Misalnya apel, mengapa E itu Ananda miringkan? Karena ternyata bunyi E berpengaruh. Apel, apel, bisa maknanya buah-buahan dan juga bisa maknanya pertemuan. Nah, misalnya Ananda memiringkan kata meja hijau, maka Ananda bisa mengetahui bahwa meja hijau itu dispesifikkan. Contoh yang lain misalnya, dia tidak terbunuh tetapi dibunuh. Ananda miringkan ter dengan di. Mengapa Ananda miringkan? Karena Ananda menganggap itu khusus. Misalnya dengan ter itu tidak sengaja, di itu sengaja. Sempat tertukar itu akan berbeda pengaruh terhadap suatu kasus di pengadilan. Nah, ini maksudnya. Jadi ini sifatnya adalah relatif, tergantung individu. Ada individu yang menganggap itu penting, ada juga mungkin yang tidak menganggap itu penting. Tetapi pada saat seseorang melihat itu dimiringkan, seseorang itu akan mengetahui bahwa itu berarti ada yang spesifik dengan sesuatu yang dimiringkan itu. Nah, ini berkaitan dengan huruf kapital, huruf miring. Terima kasih. Nanti akan Ibu lanjutkan lagi dengan video berikutnya berkaitan dengan penulisan kata, penulisan singkatan akronim, penulisan angka, dan juga tanda baca. Terima kasih.